Sudah saya record. Sudah tampak? Sudah, Pak. Baik, Sudah, kita Pak. akan bicara tentang fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Nah, ini ada definisi dari Niklaus. Nah, ini Klaus Wirth, suatu pengarang buku fungsi. Suatu objek dikatakan rekursif jika if it partially consists or defines in terms of itself. Jadi satu objek dikatakan rekursif kok dia itu definisinya mengandung objek itu sendiri. Jadi objek itu didefinisikan, tapi definisinya itu mengandung sebagian ya, mengandung dirinya sendiri. Nah, jadi itu namanya rekursif. Contohnya pohon itu adalah satu node yang di kanannya dan di kirinya itu adalah pohon. Nah, subpohon. Tapi subpohon itu adalah sebuah pohon juga. Jadi binary tree ya, pohon biner. Binary tree kan cuma left sama right, kanan kiri. Jadi suatu node yang cabang kirinya mengandung pohon, cabang kanannya mengandung pohon. Nah, itu definisi pohon. Pohon, tapi definisinya ada pohonnya juga. Nah, itu rekursif namanya. Atau pohon itu bisa berupa node tunggal, tidak punya kanan kiri. Atau bisa kosong, tidak ada node-nya. Kalau itu definisi sudah ke program, apa dalam pengertian program. Atau kalau kita lari ke fungsi, yang paling biasa dipakai untuk rekursif itu adalah fungsi fungsi faktorial. Faktorial itu kan Anda tahu ya, misalkan faktorial 5. Faktor 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, betul ya? Faktorial 5 kan gitu ya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah definisi faktorial, fungsi faktorial. Tapi kalau kita mendefinisikan fungsi faktorial ini secara rekursif, ini seperti ini. Fak 5 sama dengan 5 dikalikan faktorial 4, betul kan? Karena ini adalah faktorial 4 yang saya garis bawahi. Ya, jadi definisi faktorial 5 itu adalah 5 kali faktorial 4. Ya. Jadi definisi faktorial 5 mengandung definisi faktorial 4. Faktorial mengandung faktorial. Jadi itu namanya rekursif. Ya, tapi kita punya dasar jika faktorial 0 adalah 1.
Ini 1 ya, definisi ini. Nah, ini tidak faktorial. Dia berhenti, tidak faktorial. Tidak mengandung pemanggilan diri sendiri. Ini ada faktorial, ini ada kata faktorial di sini untuk definisi faktorial yang sebelah kiri. Ini rekursif. Tapi kalau ini tidak ada faktorial, berarti ini sudah tidak rekursif lagi. Ini adalah basisnya. Jadi kalau mau secara khusus, Fn atau faktorial n itu akan sama dengan 1 jika n-nya sama dengan 0. Faktorial n itu akan 1 kalau n-nya 0, tapi akan menjadi n kali faktorial n min 1 ya, jika n lebih besar dari 0. Nah, ini adalah basis ya, bagian definisi yang tidak rekursif, tidak mengandung rekursif, dan ini adalah recurrence. Recurrence adalah bagian definisi yang memanggil dirinya sendiri. Basis itu yang menghentikan recurrence. Maka definisi rekursif itu adalah jika dia mengandung basis dan mengandung recurrence. Ya, recursive function itu mengandung 2 komponen, yaitu basis dan recurrence. Basis adalah yang menghentikan rekursif, recurrence yang menyebabkan dia rekursif. Kalau tidak ada salah satu di antara ini, tidak bisa disebut sebagai rekursif. Misalkan fungsi hanya recurrence saja tanpa ada basis, maka dia tidak akan bisa berhenti. Dia akan rekursif forever, ya, error. Atau fungsi hanya basis saja, nggak ada rekursifnya, itu fungsi biasa, itu fungsi yang tidak rekursif, tidak bisa disebut rekursif juga. Ya, ini bisa kita demokan. Dari faktorial ini nanti ada di belakang contohnya. Kita demokan dulu supaya kita mempunyai experience yang lebih atau pengalaman yang lebih dari sekedar membaca PowerPoint. Project E itu kelas E. Oke, saya dulu bisa in faktorial bahasa Indonesia ya, in n. Kita pakai yang pakai while dulu. Hasil itu penampung perkalian, maka awalnya harus 1, bukan 0. Kalau 0 nanti dikalikan 0 itu tidak akan pernah berubah. Ini yang pertama harus 1. Lalu di sini loopnya saya pakai for atau pakai while sama aja. I faktor kan n turun ke sampai ke 1 ya. Misalkan n selama i-nya itu masih lebih besar 0, i-nya turun. Itu n-nya i-nya dari n sampai 1. Ya. 0 nggak termasuk. Kalau 0 nanti 0 tadi. Kan gitu. Lalu hasilnya itu adalah hasil sama dengan hasil kali i, ya kan? Berarti kalau n-nya 5, maka ini hasil sama dengan 1 kali 5.
kan hasil 1 nih. 1 kali 5 berapa? 5. Lalu ini turun lagi, berarti 5 dikalikan 4. I-nya turun lagi ini, 5 kali 4 20 ya, 20 kalikan 3. 60 kalikan 2, 120 kalikan berapa? 1, 120 berarti. Kalau ini 5. Berarti return hasilnya itu jawabannya kan berarti. Ini nggak rekursif, ini pakai iterasi. Jadi pilihannya ada iterasi atau rekursif. Rekursif nggak ada iterasinya, iterasi nggak rekursif lah. Kita langsung short aja lah untuk ngecek aja sih. Faktorial misalkan yang paling mudah faktorial 0 dulu. Nah, 0 belum di sini, berarti ini salah. Nah, if n sama dengan 0, ini return 1. Karena 0 itu spesial ya. 0 itu harus spesial. Kalau n-nya 0, faktorial 0 itu harus return 1. Kalau tidak, else, ini nggak usah pakai else saja otomatis lari ke sini ya. Kalau ininya nggak 0 kan lari ke sini. Tapi kalau ininya 0, return, dia nggak akan lari ke sini. Kalau udah dapat return kan keluar dari fungsi. Dapat return keluar dari fungsi, maka for nggak akan dihitung. Jadi ini nggak usah dikasih else, nggak apa-apa, mubazir else-nya juga. Mau kasih else juga nggak akan salah. Kasih else nggak akan salah. Tapi mubazir, karena kalau ini 0, dia akan return. Itu else-nya nggak kebaca, karena udah return duluan. Tapi kalau ini false, dia baru else ke sini. Tapi bagaimana kalau tanpa else? Tapi ini false. Kalau ini false, ini kan nggak diturunkan. Selesai kan berarti statement ini. Karena statement ini selesai, dia mengerjakan statement berikutnya. Statement berikutnya ini. Ya, dikerjakan juga. Ya, dikerjakan juga. Jadi tanpa else bisa. Contohnya ini faktorial 0, maka dia akan 1. Mestinya. Ini saya compile dulu aja. Namanya belum. Oke, 0 error ya, 0 paling. Jadi ini kalau faktorial 0 dia akan nyetak apa nih? Faktorial 0 dia akan nyetak 1. Ya, 1 kan? Sesuai. Ini belum rekursif ya. Kalau 1 bagaimana? Kalau 1. 1 berarti kan for ini. I sedangkan 1, I lebih besar dari 0. I-nya 1. Berarti hasilnya 1 kali 1. Lalu I-nya 0 selesai. Berarti hasilnya 1. Ya. 1 kali 1 kan 1. Terus selesai. Return kan hasil. Hasilnya 1. Ya, berarti 1 juga itu. Nah, 1. Kalau 2. 2 berarti hasil 1 kali 2. Nah, 2. Terus masih ada 2 kali 1. 2. Berarti ini hasilnya 2. Ya kan 2. 2. Kalau 5 berapa? 5 kita jalankan aja. 120. 5 120 ya. Kamu cek betul apa tidak. Kalau 5 faktorial itu 120. Itu. Nah, kita tidak ke situ. Kita punya fungsi lain yang disebut sebagai faktorial R, ya, rekursif. Parameter sama. Nah, faktorial R nih, yang rekursif ini berbeda. Kalau dipakai iterasi atau loop, kita hanya pakai if sama else. Udah. If apa? Return karena itu karena fungsi maka dia harus return. Ya. Sama ini. Kalau n-nya 0, kan return 1 ya.
Ingat ya, faktorial 0 itu 1 ya. Faktorial 1, 1, faktorial 0, 1. Faktorial 0, 1 itu definisi. Ya. Bagaimana kalau n-nya tidak 0? N-nya tidak 0 berarti return-nya itu definisinya tadi. N dikalikan faktorial R N min 1. Nah, ini perhatikan. Ini penting. Ya, ini yang basis. Yang jadi kalau n-nya 0, ini return 1. Kalau selain 0, maka faktorial itu didefinisi sebagai n dikalikan faktorial n min 1. Ini memanggil dirinya sendiri. Dari penduduknya ya. Udah gede ya. Ya. Jadi kalau Anda ini misalkan 4 ya, faktorial 4 ya, maka 4 dikalikan faktorial 4 min 1, faktorial 3. Nah, karena faktorial 3 ini adalah fungsi, maka kita harus menghitung dulu faktorial 3 berapa. Ternyata faktorial 3 itu adalah 3 dikalikan faktorial 2. Berarti kan tadi 3 kali 2, ya. Ini kalau saya coret di sini ya. Itu 3 kali faktorial 2, ya kan? Ya, faktorial 2 itu adalah 2 kali faktorial 1. Faktorial 1 adalah 3, ini tetap ya, yang belum. Nah, faktorial 1 itu adalah 1 dikali faktorial 0. Betul kan? Yang sudah tulis tetap. Sorry. Faktorial. Faktorial 0 berapa? Faktorial 0 adalah 1, ini basisnya nggak rekursif lagi. Maka dikalikan 1, maka sama dengan berapa tuh? 6. Ya, ini cara-caranya. Harusnya pakai terus tangan sih. Nah, ini kalau ini adalah di atasnya tadi adalah faktorial 4 ya, kalau n-nya 4. 4 adalah 3 kali faktorial faktorial, oh ini faktorial 3 berarti. Faktorial 3 adalah 3 kali faktorial 2. Faktorial 2 adalah 2 kali faktorial 1. Faktorial 1 adalah 1 kali faktorial 0. Faktorial 0 adalah 1. Maka faktorial 3 adalah 6. Ya. Itu coba kita pakai yang R. Tapi 3 tadi ya. Nah, ini harusnya 6. Ya, 6. Ya, ini cuma if else ya, tidak ada for-nya. Ya, tidak ada for-nya. Coba kalau 5 mestinya juga sama-sama 100. Hati-hati ya dia, katanya itu hati-hati ya di antara bapak kita kaya tapi ada. Kalau apa bedanya yang rekursif sama yang tidak rekursif? Yang tidak rekursif ini kita menggunakan for. Kita hanya mengandalkan satu memori hasil, satu variabel hasil. Tapi kita pakai komputasi n kali. Jadi kita mengkalikan ini, mengkalikan. Sedangkan yang ini tidak ada for-nya, tetapi ada memori stack-nya. Kok stack-nya di mana? Stack-nya itu karena n dikalikan faktorial n-1. Nah, faktorial n-1 ini kan harus dihitung dulu. Maka faktorial n ini penghitungannya terhambat karena kita harus menghitung dulu faktorial n-1. Ternyata faktorial n-1 ini juga harus menghitung faktorial n-2 atau n-1-nya dia. Ya.
Berarti kan push sampai ketemu n-nya 0. Kalau n-nya 0 berarti dia langsung return 1. Begitu return dia pop. Terus eksekusi berikutnya. Pop sampai selesai. Pop terakhir, berarti ketemu yang angka 6 ini. Jadi ini menggunakan memory stack. Jadi yang terakhir kali dipanggil itu dieksekusi. Yang pertama kali dipanggil itu yang terakhir kali dieksekusi. Jadi dipakai memori, tapi memorinya memory stack-nya ada n, tetapi tidak ada for. Prosesnya tidak ada. Sebenarnya perkalian juga sih. Nah ini proses ya, pakai for. Ini bedanya di situ. Jadi rekursif itu tidak menggunakan ya yang normal ya, tidak menggunakan iterasi, tidak menggunakan loop, hanya if else. Ya, hanya if else. Jadi dan itu main definisi. Tapi Anda harus mempunyai penghenti faktor rekursifnya yaitu basis. Kalau Anda return 1 gitu harus sudah jelas, tidak boleh mengulang lagi ke sana, tidak boleh manggil diri sendiri lagi. Manggil diri sendiri itu bagian recurrence, satu bagian ini saja. N dikalikan faktorial n-1. Ini adalah definisi. Definisi dari faktorial yang kita tadi pelajari di PowerPoint. Jadi seperti itu. Pertanyaan ya, silahkan. Lihat, faktorial 5 adalah 5 kali faktorial 4. Ini faktorial n adalah n kali faktorial n-1. Untuk n-nya lebih besar 0. Terus kalau begitu n-nya 0 dia akan diberikan 1. Ini gambar-gambar yang mempunyai asosiasi dengan rekursif. Ini pohon itu adalah satu batang plus pohon, sub pohonnya. Sub pohon itu adalah satu batang plus sub pohon. Ya. Sub pohon itu juga pohon ternyata. Ya. Ini rekursif. Ini di suatu ruangan yang ada dua cermin yang saling berhadapan sejajar itu. Maka kita akan mendapat bayangan kita rekursif. Bayangan kita dapat bayangan ini, tapi ini dapat bayangannya dari sini, terus ini bayangannya ini, seterusnya gitu, rekursif. Ini juga recursion. Oke, konsepnya ini penting. Ya, rekursif itu langsung F1 manggil F1, faktorial manggil faktorial, atau yang tidak langsung. F1 manggil F2, tapi F2 manggil F1. Ya, intinya F1 manggil F1 lah. F manggil F, ya langsung atau tidak. Parameter memiliki nilai yang berbeda, nanti akan berubah. Atau faktorial yang saya tadi sudah berikan. 5 faktorial adalah seperti ini definisinya. 0 faktorial 1, 1 faktorial 1 ini definisi, 2 faktorial itu 2 kali 1. Maka 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Yang merah itu adalah 2 faktorial. Ya, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Sehingga n faktorial adalah n kali n-1 faktorial. Definisi rekursifnya adalah faktorial n sama dengan n kali faktorial n-1. Nah, rekursif dalam program. Ya, rekursif didefinisikan sebagai sebuah subprogram yang mengeksekusi atau memanggil dirinya sendiri. Itu sudah saya sampaikan tadi. Implementasi rekursif di program melalui fungsi atau prosedur. Jadi bisa fungsi, bisa prosedur. Ya. Prosedur kan tidak return, tapi bisa rekursif. Ya, misalkan mencetak apa, mencetak maju, mencetak mundur, mencetak reverse, dan seterusnya. Nah, hal tersebut dikarenakan hanya prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil di dalam program. Ya, fungsi dan prosedur yang fungsi untuk mengalirkan nilai dan prosedur hasil menghasilkan efek neto. Efek neto itu prosedur yang mengandalkan parameter untuk berkomunikasi dengan dunia luar prosedur tersebut. Inti dari rekursif pada pemrograman adalah memanggil ulang sebuah fungsi oleh diri fungsi itu sendiri. Artinya di dalam fungsi tersebut, fungsi itu akan dipanggil ulang. Fungsi memanggil dirinya, yang penting itu. Rekursif juga dapat menjadi alternatif bagi proses iterasi atau sebenarnya ada proses iterasinya seperti faktorial tadi kan
pakai for bisa, pakai yang bisa. Nah, alternatifnya pakai rekursif yang hanya if else saja. If else. Kalau tadi iteratif, jadi rekursif itu jadi alternatifnya atau jadi pilihan lain dari proses yang iteratif. Oke, tampil biasa. Berarti ini ada n, tidak ada nama, suatu string. Kalau n-nya lebih besar dari 0, print nama, n-nya turun. Berarti namanya dipanggil sebanyak n kali. Ya, sebanyak n kali. Oke aja lah ini. Sebanyak n kali. Saya copy ya. Tapi ini yang bukan rekursif. Ini adalah while. Dia pakai iterasi, pakai loop. Ya, saya copy sini. Ini cadel. Oke, saya karena itu prosedur harus berdiri sendiri, nggak bisa di out. Prosedur kok di out. Prosedur harus berdiri sendiri, harus bilang gini aja, tampil biasa, misalkan 5 kali untuk Paul. Nah, misalkan itu. Paul akan dicetak 5 kali, ya kan? Print 4, print sampai hanya 0 selesai. Tinggal 5 kali, ya kan? Ada warning sedikit tapi intinya sama aja karena ini panjangnya tidak 15, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 betul ya, 5. Kalau ini cuma 2 maka juga cuma 2. Oke, 2. Bagaimana dengan yang rekursif? Ini yang rekursif sebenarnya yang penting. Bisa copy paste lagi. Kalau rekursif seperti ini, kita lihat apakah ada basis dan recurrence-nya. Basis dan recurrence-nya itu wajib ada. Oke, tampil biasa di atas ini tampil rekursif. Ya, kalau n sama dengan 0, ini cetak nama, terus tampil rekursif, cetak nama itu tapi n-1 kali. Ya, cetak nama 1 kali, terus tampil rekursif untuk mencetak nama ini tapi n-1 kali. Kan sama aja n kali kan. Kan gitu. Ini adalah recurrence-nya. Ini recurrence. Basisnya mana, Pak? Ini. Basisnya kok nggak ada else-nya? Harusnya kan if else. Nah, basis itu bisa di if-nya atau bisa di else-nya, tidak ada masalah ya. Nah, itu kan kalau if true, ini else itu. Kalau true ini dikasih penuh, ada if false. Dibalik aja. Nah, lihat ini basisnya di else. Cuma else-nya itu nggak ngapa-ngapain. Anda kalau mau paksa pakai else juga bisa ini. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nggak. Else-nya adalah tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itu kan berhenti juga kan. Selesai kan. Sesuatu yang selesai itu basis. Ya, cuma dia tidak menambil apa, tidak mencetak apapun. Kalau mencetak apa? Nggak ada mencetak apa. Cetak n, size n, silahkan. Ini saya ganti. Oke lah, nggak usah saya ganti. Print juga bisa. Ya. Maka sebenarnya rekursifnya ada. Basisnya ada. Cuma kalau sudah jelas dan dalam hal ini adalah basisnya tidak ngapa-ngapain, ya sudah nggak usah tulis otomatis. Yang jelas kalau n-nya 0 dia akan berhenti. Yang menghentikan itu adalah n-nya 0. Dari mana yang menghentikannya? Karena nggak dikerjain. Dia nggak dikerjain itu adalah bagian dari yang basis. Kalau n-nya lebih dari 0, maka ini akan cetak yang pertama, terus sisanya itu cetak lagi manggil dengan ini, tapi n-nya -1. Gitu. Jadi ini kalau if itu Paul 2 kali cetak 2 kali tapi yang pakai rekursif ya 2 kali juga kan. Kalau 20 kali ya 20 kali ya
nggak usah dihitung, asal banyak aja mesti 20. Ya ini 20 kali. Ini rekursifnya, tapi dia akan mengandung rekursen dan basis. Ya, basisnya nggak kelihatan, basisnya ada di sini. Basis do nothing kan berhenti juga, atau sesuatu yang menyebabkan berhenti, atau sesuatu yang menyebabkan dia tidak melakukan rekursif lagi, itu adalah basis. Itu ya, rekursif. Jadi rekursif sebenarnya hanya if else, ya, if else. Faktorial ini sudah perhatikan nih, kalau saya bisa hasil kali hasil n-1, ini kan saya pakai for. Ya, oh ini n nya sendiri, nggak pakai i saya. Kalau saya kan i tadi ya. Ini for n sama dengan n sama dengan for i sama dengan n, lalu hasil dengan hasil kali i, n min. Terus ini hasil kali hasil 1, sama dengan tadi sebenarnya. Kalau yang rekursif ini 1 jika n-nya 0, dan definisi kalau n-nya tidak di atas 0. Itu main definisi n kalikan n-1. Itu sudah tadi, kalau n-nya 0 return 1, kalau tidak return n dikalikan faktorial n-1. Ini faktorial yang saya kodak ini adalah panggil diri sendiri. Ini harus copy paste nih, sama namanya harus sama persis karena kita memanggil diri sendiri. Nah, ini logikanya. Ya, logikanya. Berarti kalau kita mau faktorial 3, tadi saya sudah demokan sih. Apakah 3 itu 0? Bukan, berarti dia larinya ke else. Else itu return 3 kali faktorial 2. Faktorial 2 cek, apakah 2 0? Bukan, berarti else. Definisinya 2 dikalikan faktorial 2 min 1. 1 0, bukan. Itu 1 kali faktorial 0. Faktorial kan return 1. Jadi ini dikerjakan dulu. Ini yang ini terakhir, ini terakhir. Maka kan yang pertama, yang terakhir ditumpuk dikerjakan dulu, berarti kan stack itu namanya. Ya betul. Itu adalah 1 dikalikan 1. Karena ini kan faktorial kan 1. 1 kalikan 1 kan 1. Berarti ini faktorial 2 kali faktorial 1, ini sudah ketemu 1. Ini kan 2 kali 1. 2. Berarti faktorial 2 ini adalah 2. Berarti ini 3 kali 2. 3 kali 2. 6 berarti. Caranya. Sorry. Jadi 3 faktorial ya, 3 kalikan faktorial 2. Faktorial 2 itu 2 kalikan faktorial 1. Faktorial 1 adalah 1 kalikan faktorial 0. Faktorial 0 adalah 1. Seperti ini. Ini stack ya, ini stack. Perhatikan ini stack. Faktorial 4 itu kita jalankan. Faktorial 4 adalah kita harus return-nya 4 kali faktorial 3. Ini faktorial 4 kan belum selesai nih. Karena kita harus ngitung faktorial 3 dulu. Karena kita faktorial 4 kita tinggalkan, kita taruh dulu di stack. Supaya kita nggak lupa. Nah, saya simpan dulu di sini. Nah, saya akan menghitung dulu faktorial 3. Nanti kalau ini sudah selesai, faktorial 4 baru saya hitung. Ya kan? Jadi kan 4 kalikan sesuatu kan ketemu faktorial 4. Benar kan? Maka faktorial 4 ini tidak bisa saya hitung kalau faktorial 3 belum saya hitung. Maka faktorial 4 saya masukkan ke stack dulu. Saya akan menghitung faktorial 3. Kalau ini ketemu, nanti saya ambil lagi faktorial 4, akan saya masukkan hasilnya ini. Nah, sekarang kita hitung faktorial 3. Faktorial 3 itu ternyata 3 kali faktorial 2. Oh, berarti saya harus hitung faktorial 2 sebelum faktorial 3. Baik, faktorial 3 saya masukkan dulu ke stack. Saya harus menghitung faktorial 2 supaya saya bisa ketemu faktorial 3. Baik, saya hitung faktorial 2 ya. Oke. Ternyata faktorial 2 itu adalah 2 kali faktorial 1. Oh, saya nggak bisa ngitung faktorial 2 kalau belum hitung faktorial 1. Baik, faktorial 2 saya masukkan ke stack dulu. Saya akan menghitung faktorial 1. Oke, kita hitung faktorial 1.
ternyata faktor 1 itu 1 kali faktor 0. Terpaksa saya harus memasukkan faktor 1 ke stack dulu. Supaya saya tidak lupa, maka saya akan menghitung faktor 0 dulu. Kalau ini selesai, akan saya masukkan ke sini. Kalau ini selesai, akan masukkan ke sini dan seterusnya. Nah, faktor 0 itu seperti apa? Ternyata faktor 0 itu langsung return 1, ini basis. Ya. Oke, dimasukkan di sini faktor 0, return 1. Nah, karena sudah return 1, dia selesai dah faktor 0-nya, kita pop. Kita pop, tapi ketemu hasilnya sini 1. Jadi faktorial 1. 1 kali 1 akan menyelesaikan faktorial 1. Maka faktorial 1 kita pop karena sudah selesai. Nah, faktorial 1 isinya hasilnya 1. Jadi ini 2 kali 1 untuk faktorial 2. Maka faktor 2 ini kalau selesai, kita pop. Faktorial 2 kita pop, yaitu hasilnya 2. Akan menyelesaikan faktorial 3, yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 itu akan menyelesaikan faktorial 3 yang kalau kita klik berikutnya, faktorial 3 kita pop. Maka faktorial 3 ketemulah 6. 3 kali 2. Nah, 4 kali faktorial 3 ini akan menyelesaikan faktorial 4. Maka faktorial 4 kita, kalau berikutnya adalah kita pop faktorial 4. Nah, ketemunya 24. Selesai. Sudah sampai sini kita main function lagi. Jadi hasilnya 24. Maka itu gunakan stack. Ya, yang belum dikerjakan nanti kerjakan. Itu pakai stack. 24. Itu logika faktorial. Bagaimana dengan balik kata? Ini perhatikan ya, balik kata. Ini balik ini membuat char asli kata. Jadi ini adalah pointer ke kata. Jadi katanya itu suatu kata jadinya, suatu string. Ya, karena pointer ke char kan berarti kan char-nya bisa banyak itu. Bisa next-nya kan. Nah, berarti kan kalau misalkan halo, itu akan jadi olah, kan dibalik. Kalau katanya itu cuma satu panjangnya, string len itu kan panjang kata ya. Itu cuma satu, berarti kan satu huruf ya. String tapi satu huruf, jadi petiknya tetap 2, bukan petik 1. Petik 1 nanti karakter. Karena kita string petiknya 2, tapi cuma panjangnya 1. Kalau panjangnya 1 dibalik ya, dia enggak, ya sama aja, langsung kita cetak aja. Kalau panjang 1 kita cetak. Gitu. Ya, coba sekarang kita halo ya. Halo. T itu berarti apa? T itu kata, tapi indeks ke 0. Berarti T itu adalah, Oops. Oke. Ini harusnya pakai. Oke. T ini adalah, pertama kali T adalah, karena itu K artinya berarti H. Dari mana Pak H? Ya kan ini kan indeks ke 0. Misalkan katanya halo ya. Kata ini adalah halo, maka indeks ke 0 kan H. Itu H. Ya, karena itu char ya udah gini. Nah, substring kata dimasukkan ke temp, mulai dari indeks 1. Indeks 1 berarti A. Sebanyak string len kata kan 4, kurang 1, 3. Jadi dari indeks 1 tapi banyaknya 3. Halo berarti. Halo. Temp itu adalah halo. Ya, tapi dia kata. Bisa tahu nggak tuh temp itu halo? String petiknya 2. Ini halo. Ya kan, kata masukkan temp dari indeks 1 tapi sebanyak 3, panjangnya 3. String kata kan 4, kurang 1 kan 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi halo kan, temp itu halo. Nah, ini perhatikan, ini print T, H tuh, H. Berarti balik temp. Berarti definisinya adalah baliklah halo, lalu baru print H. Ya, halo dibalik, terus print H. Kan jadi olah. Halo kan
olah. Terus terakhir H. Ini kan balik dulu baru print F. Baru print T tuh. Bener nggak? Ini kan T-nya kan H. Ini paling akhir H. Berarti kan sini H. Terus ini adalah balik halo. Ya kan? Halo. Sorry ya. Dilihat. Ini A. Ya. Halo dibalik kan olah. Ya, halo dibalik tambah H. Bener kan? Hanya kan terakhir. Ini kan logika ya seperti itu. Rekursifnya tapi rekursif dulu terus baru nambah sini. Balik olah. Halo. Besar. Nah, balik halo ini belum dicetak. Ini kita belum melakukan yang ini, Ini harus dikerjakan dulu, temp. Berarti ini masuk ke stack dulu, balik halonya, masuk stack, terus kita kerjain balik halo. Balik halo, ini jadi halo kan? Jadi balik kan dipanggil jadi halo. Maka T-nya sekarang adalah A. Halo kan A. Maka balik halo itu adalah balik low, balik low, hanya kan sudah diambil plus cetak T, T-nya tadi apa? Untuk halo kan T-nya A, ya, jadi cetak A. Ini cetak A. Ini adalah yang balik, Nah, ini ada seperti ini. Hanya kan nggak berubah. Saya nggak. Nah, low ini dibalik, dicetak A. Ini adalah balik halo. Balik halo itu adalah low dibalik, tapi belakangnya dikasih A. Tadi kan olah. Sedangkan halo itu adalah halo dibalik, belakangnya dikasih H. Kan itu. Nah, olah dibalik itu adalah low dibalik, belakangnya dikasih A. Low dibalik itu adalah O dibalik, belakangnya kasih L. Berarti O, L, A, H. Nah, O dibalik itu karena satu kata, tetap O. Maka O, L, A, H. Jadi olah. Kalau Anda teruskan lagi ya. Bisa dimengerti nggak nih? Jadi dia olah. Ya. Pengertiannya seperti itu. Jadi pengertian dari awal itu adalah balik halo itu adalah sama dengan balik halo plus ditambahi H di belakangnya. Gitu kan? Balik halo tambah H di belakangnya. Itu. Ya, contohnya pemahaman balik rekursif ya. Contohnya seperti ini. Kalau halo sama dengan 1, enggak dong. Ya, ini kan H. Substring halo, ini balik halo. Ya kan? Balik halo ini kalau balik halo selesai maka cetak H, ya kan? Kan katanya ini terus cetak toh. Nah, kan T-nya kan H. Lihat ya, balik halo terus ini cetak H. Tapi sebelum cetak H ini harus diselesaikan dulu balik halo. Balik halo itu ternyata adalah balik low. Ya, balik low tapi hanya di sini A. T-nya A. Balik low tapi nanti cetak A di sini. Cetak A. Tapi sebelum cetak A kita harus menyelesaikan balik low dulu. Balik low itu ternyata adalah balik O. Balik O terus nanti cetak L di sini. Tapi balik O harus diselesaikan dulu sebelum cetak L. Balik O itu ternyata adalah karena cuma satu ya cetak O saja. Nah, karena ini cetak, maka ini akan cetak dulu cetak O karena sudah, maka cetak bawahnya L karena ini sudah, cetak bawahnya A karena sudah, cetak terakhir H. Jadi olah. Halo jadi olah.
Ya, seperti itu. Oke. Untuk pangkat kan sudah ada di situ. Saya ingin Anda pangkat sudah ada. Apa lagi ini? Fibonacci sudah ada. Faktor sudah ada. Oke, kalau gitu saya paten yang lain. Misalkan saya ingin weight cetak mundur. Cetak mundur itu misalkan 5, maka cetak 5, 4, 3, 2, 1. Sampai 1 aja. Nah, ini cetak mundur n, n min 1, n min 2, sampai 2,1. Tidak sampai 0 ya, sampai 1 ya. Speknya harus jelas ini sampai 1. Misalkan kalau n-nya 5, berarti kamu cetak 5, 4, 3, 2, 1. Mencetak aja. Oke, sekaligus ya, sekalian. Kamu jawab di meeting chat aja lah. Ini kan coba latihan aja. Cetak maju. Tidak maju berarti kebalikannya berarti. Maju dari 2, 3, n min 1, n misalkan. Sampai n. 1, balikannya ini. Oke, ini saya copy ke chat aja supaya kamu bisa langsung mengerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Sama mungkin sekalian ini in sum. Jadi in sum menghitung penjualan jumlahkan aja sih. Nah, 3 latihan nih, silahkan dikerjakan di meeting chat.
Pisang sudah. Cetak mundur kalau itu cetak. Terus cetak mundur M1. Yakin tuh mundur. Jadi N1 print yang cetak mundur N1. Oke, jadi betul. Pisang coba kamu run. Malah balik itu. Cetak majunya Vigo copy paste-nya itu belum diganti cetak mundur di dalam. Cetak maju mulu itu mengandung cetak mundur. Tapi maksudnya sudah tahu saya. Betul. Tapi copy paste-nya dibetulkan dulu. Masa cetak maju di dalamnya cetak mundur. Vigo. Tapi sudah paham saya. Betul kamu. Maksudnya betul. Maksudnya ya. Jadi kalau cetak mundur kebalik ini. Kebalik kamu, Vigo. Seperti Wisang tadi kebalik juga. Cetak maju kok dalamnya cetak mundur gimana Wisang? Tidak ada rekursif ya. Di dalam cetak maju ada cetak mundur. Diedit dulu, jangan copy paste headernya aja, copy paste recurrence-nya juga. Diedit dulu, bisa. Sum. Oke, sum betul. Wisang masih salah ya. Karena di dalam cetak maju ada tulisan cetak mundur. Coba diulang lagi bisa. Nanti saya cek lagi. Jody cetak maju itu ya cetak maju gitu. Cetak maju dulu baru print F. Kalau cetak mundur gimana? Bisa. Jangan kebalik lah ya. Raja Damanik cetak mundur betul, cetak maju betul. Jonathan cetak mundur betul, cetak maju betul. Coba kita lihat ya. Taruh di gudang aja ya. Kita perhatikan penempatan recurrence itu efeknya di mana ya. Yang tumbuh yang di sana ya. Saya lupakan itu dulu. Saya bikin cetak X gitu ya, nggak maju nggak mundur X. Oh, kayak arangku ya. Ini X ya. Sorry. Sudah mbak foto belum deh? Share dulu. Saya sudah share belum? Mas sudah share ya? Ini code saya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Sudah Pak. Berarti oke. Cetak X ya. Kita nggak ngomongin maju mundur, cetak X dulu. Kalau N sama dengan 1 itu Anda print F N kan? Print F N sama aja 1 atau N ya. Print F N. Kasih spasi ya biar. Nah. Else cetak X. Ayo, kasih out dulu.
n, lalu cetak x ya, n min 1 ya gitu. Jadi CO dulu n ya, terus cetak n min 1-nya belakangan. Jadi n-nya depannya tuh n. Misalkan 5, cetak 5 dulu, yang 4 berikutnya. Nah itu mundur atau maju nih. Misalkan cetak x ini 5, maka ini cetak 5 dulu, baru cetak 4. Berarti maju atau mundur? Mundur, Pak. Mundur. Ini coba kita cek di main function-nya. Cetak x 5. Gimana kalian? Kamu banyak kok di situ ya. Kamu tuh juga Definition. Oh ada 2. Kok ada 2? Oke, 5, 4, 3, 2, 1 kan? 5, 4, 3, 2, 1. Mundur dia. Mundur. Ini cetak 5 dulu, baru cetak 4. Tapi kalau cetak 5-nya yang paling belakang, ini cetak n, ini cetak yang, ini n ini 5, ini n-nya itu malah belakang. Jadi cetak 4 dulu di sini. 4-nya itu kan cetak, ini n-nya belakang sendiri. Jadi malah maju. Ya, kalau cet nah 1, 3, 4, 5 malah maju. Ini kayak insert first, insert last itu loh. Ya. S di sini. Ya, bagaimana kalau desain tambah lagi? Rekursi 2. Maju, mundur, maju mundur. Ini maju mundur nih. Oh, maju mundur ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4. Oh, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti itu. Ini cetak. Ya, nanti karena di dalamnya ini apa namanya? Kalau mau cetak maju mundur ya dimennya saja. Ya, cetak maju. Ini cetak apa nih? Cetak maju. Saya copy di sini. Terus ini hilang kurungnya. Ini hilang kurungnya. Ini cetak mundur. Cetak mundur berarti di bawahnya. Sekarang dikasih maju. Mundur. Ya, maju spasi terus mundur. Ya. Ini saya melakukan kesalahan yang sama yang kamu lakukan. Ini lupa diganti rekursinya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, maju, baru mundur. Ya. Sekarang kalau sum, tadi ini terakhir ya, in sum in n. If n sama dengan 1, return berapa? Return 1. Else return
N tambah sum N min 1. Ini kalau karena itu fungsi, maka saya harus pakai cout, tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan sum 5. Maka sum 5 ini adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 5 tambah 4 9 tambah 3 12 tambah 2 14 tambah 1 15. Mestinya ini 15. Bawah sini itu ada 15. Oh, 15 belakang sendiri. Ini saya kasih n-line ya. Biar di bawah. 15 saya di bawah. Ya, ini 15. Berarti sum 15. Ya, perhatikan di sini ini 5 ditambah misalkan n-nya 5 tambah sum 4. Bagaimana kok saya ganti ini ya? Saya ubah di sini. Tapi n-nya di belakang. Nah, ini gimana efeknya? Ya maju mundur aja. Sum n-1 tambah 5. Efeknya sama berubah atau tidak berubah? Ini sum dulu baru tambah n. Tadi kan n plus tambah. Efeknya apa? Halo? Sama atau berubah? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Karena apa? Karena A tambah B itu adalah B tambah A, tidak ada masalah. Ini sum n-1 plus n atau n plus sum n1 sama loh. A plus B sama B plus A loh. Sama aja, nggak ada pengaruh. Beda kalau itu prosedur. Kalau dia tutor 15 sama, kalau perkalian itu juga sama, nggak ada pengaruh. Tapi ini lain ya, kalau ini duluan baru ini atau ini belakangan itu pengaruh ya. Pengaruhnya adalah urutannya. Nah, saya kira itu sudah mulai paham. Oke, ada pertanyaan? Berikutnya juga sudah barusan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya matikan dulu rekodnya.